Halo, salam sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam topik Business Plan Kedai Euforia. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Iin Cahaningsih, nomor NIM 182101155. Saya mahasiswi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra. Nah, langsung saja pada topik Business Plan ini, yaitu Kedai Euforia. Kedai Euforia ini akan beralamat di Blimbing Sari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Nah, untuk pemesanannya bisa melalui telepon di 0851 598 70923 atau bisa juga dari Facebook di Kedai Euforia atau Twitter @kedai_euforia dan Instagram di kedai_euforia. Follow ya. Nah, ini juga terdapat peta strategi serta dari daerah Blimbing Sari, seperti itu. Lalu, apa visi dan misi dari Kedai Euforia ini? Visinya adalah menjadi kedai pilihan pertama bagi konsumen. Nah, untuk misinya ini ada 4. Yang pertama, memberikan layanan yang berorientasi pada kepuasan konsumen. Yang kedua, mengutamakan kualitas makanan, minuman, tempat, dan pelayanan terbaik untuk konsumen. Yang ketiga, mengembangkan usaha kedai dengan menambah inovasi makanan dan minuman yang disajikan. Dan yang terakhir yaitu memperluas jaringan dan menambah gerai. Lalu, bagaimana perspektif masa depannya? Usaha kedai ini memiliki prospek ke depan yang baik. Mengapa? Karena bahan yang digunakan ini mudah ditemukan, sehingga ketersediaan bahan baku terjamin. Selain itu, Kedai Euforia adalah kedai bernuansa seni K-pop yang menyediakan menu Indonesia dan menu Korea, di mana saat ini K-pop sudah dikenal berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga dewasa. Lalu, analisis persaingannya bagaimana? Di daerah ini, meskipun terdapat beberapa tempat makan dan kafe, tetapi belum ada kedai yang bernuansa seni K-pop seperti ini. Nah, selain karena berada di tengah kota dan dekat dengan kawasan kampus, dengan menu unik dan inovasi yang baru seperti ini, menjadi pertimbangan bagi kami untuk membuka usaha kedai ini di daerah ini, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran produk dan jasa pelayanan. Di Kedai Euforia ini akan menyediakan kopi, jus, topoki, ada roti bakar, nasi goreng, dan jajangmyeon. Nah, untuk jasa pelayanannya sendiri, di Kedai Euforia akan tersedia free wifi, toilet, dan musola. Bagaimana rencana pemasarannya? Segmentasi pemasaran dan penetapan harga. Target pasar dari Kedai Euforia ini untuk semua kalangan, seperti anak sekolah, mahasiswa, sampai dengan pekerja. Harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau, yaitu mulai dari 5.000 hingga 30.000. Lalu untuk waktu operasional kedai ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Nah, selain melayani di lokasi, menu kami juga tersedia di layanan online seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Nah, ini adalah penetapan harga atau menu dari kedai kami. Ini ada minuman, ada lemon tea dan teh, ini harganya 5.000. Kemudian susu, coklat, ini 10.000. Jus buah, lemon squash ini masing-masing 15.000. Kemudian ini ada makanannya, donat 5.000, biji sandwich 15.000, roti bakar, nasi goreng, topoki ini masing-masing 20.000. Kemudian yang terakhir ada jajangmyeon sendiri, harganya 30.000 rupiah. Sangat terjangkau, bukan? Nah, lalu strategi pemasaran apa yang digunakan? Nah, kami menggunakan strategi analisa 4P, yaitu ada place, price, promotion, dan product. Nah, yang pertama adalah place. Strategi pemasaran ini dari Kedai Euforia ini tempatnya strategis, berada di kota, dekat kampus, rumah sakit, dan berada di kawasan rumah sewa atau kos. Kedai Euforia ini juga mudah dijangkau dan memiliki lingkungan yang asri, nyaman, dan aman. Dan yang pastinya parkir juga nyaman. Yang kedua adalah produk. Nah, strategi pemasaran terhadap produk ini adalah penyajian makanan dan minuman yang menarik dan instagramable. Dan tak lupa, kami juga mengutamakan kualitas dan rasanya. Nah, yang ketiga adalah price atau harga. Strategi pemasaran dari harga ini, harga jual sangat kompetitif dengan kompetitor yang sejenis.
serta terdapat fasilitas Wi-Fi tanpa membatasi jumlah pembelian. Yang terakhir dari strategi pemasarannya adalah promotion atau promosi. Nah, promosi yang kami lakukan dengan memasang iklan di media cetak dan media online seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan Instagram. Kami juga memasang banner di pintu masuk kafe, mengadakan diskon pada grand opening, serta memberikan harga spesial ketika hari tertentu. Nah, lalu ini ada analisa SWOT. Apa itu? Nah, SWOT analisis ini adalah analisa berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi potensi bisnis dan daya saing perusahaan dalam berproduksi. Identifikasi ini digunakan untuk menyusun strategi bisnis. Ini terdiri dari strength, weakness, opportunity, and threat. Nah, yang pertama adalah strength. Apa yang menjadi kekuatan dari bisnis ini? Yaitu harga relatif terjangkau, suasana yang berbeda dengan kedai lainnya, jadi kami buat secozy dan sehami mungkin. Kami juga memberikan fasilitas yang nyaman dengan dekorasi unik dan full motion. Tersedia 2 room terpisah antara pecinta K-pop dan room klasik untuk Indonesia. Dan yang pastinya itu menyediakan makanan minuman Indonesia dan Korea. Serta tersedianya fasilitas free wifi, musola, dan toilet. Ini yang menjadi kekuatan dari kedai kami. Kemudian, untuk weakness atau kelemahan, ini makanan Korea sebelumnya belum terlalu dikenal oleh warga lokal daerah sini. Dan kami baru menyediakan 6 jenis minuman dan 6 jenis makanan seperti yang saya sebutkan di penetapan harga tadi. Nah, meskipun demikian, untuk menutupi kelemahan, kami memberikan pelayanan yang cepat. Serta dengan adanya fasilitas yang lengkap, jadi kami harap ini bisa menutup kelemahan atau weakness dari bisnis kami, seperti itu. Opportunity, peluang. Nah, peluang dari bisnis ini adalah satu-satunya kedai di daerah sini yang menyediakan makanan Indonesia dan Korea dalam satu tempat. Berada di tempat strategis dekat dengan rumah sakit, kampus, dan kawasan rumah sewa. Kedai kami juga berada di tepi jalan yang sejuk, serta menyediakan fasilitas yang lengkap dan memadai. Nah, yang terakhir ini adalah threat, ancaman. Yang menjadi ancaman dari kedai ini, harga bersaing dengan kedai lainnya, meskipun kedai yang lain memiliki menu dan konsep yang berbeda. Kompetitor akan semakin banyak, sehingga membuat kita harus berpikir kreatif dan lebih banyak menciptakan peluang-peluang baru. Nah, dengan melakukan inovatif, memberikan pelayanan yang cepat, dan fasilitas yang lengkap, nyaman, dan aman, kami harapkan akan membantu mengatasi ancaman yang akan datang, seperti itu. Nah, ini ada keuangan, ini rencana anggaran belanja. Estimasi modal awal ini kami perkirakan untuk total bahan baku per bulannya ini sekitar Rp1.373.000. Untuk perlengkapan dan peralatannya Rp18.808.000. Gaji karyawan sendiri Rp1.500.000. Total utility ada Rp1.750.000. Sehingga kami dapatkan untuk total pengeluaran bulan pertama itu Rp23.431.000. Total pengeluaran tiap bulannya ini di bulan selanjutnya itu Rp4.003.000, dan untuk pengeluaran 11 bulan itu Rp44.033.000. Untuk estimasi pendapatannya, ini per hari kami perkirakan mendapat Rp500.000, sehingga untuk setiap bulannya kami bisa mendapatkan Rp15 juta dan untuk 1 tahunnya Rp180 juta. Nah, untuk total keuangan per tahun ini kami hitung dari total pendapatan dikurangi total pengeluaran. Seperti perhitungan yang di awal tadi, ini total pendapatannya 180 juta, kemudian total pengeluarannya ada Rp67.464.000, sehingga kami dapatkan untuk total keuntungan per tahun awal ini ada Rp112.536.000. Nah, demikian presentasi saya mengenai bisnis lain dari kedai Euforia kami. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat semuanya, terima kasih.